Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita bersama-sama naikkan pujian bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Kami percaya Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami.
bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan segala perkara. Kami bisa melewati setiap masalah Tuhan. Kami kuat, kami akan sanggup Tuhan. Pasti kami sanggup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam namamu kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan memulai hari kita dengan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini. Kami percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar kiranya kami akan mendengarkan firman-Mu dengan bersuka cita, dengan syukur, karena firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pagi ini sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, mari kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Strategi Tuhan. Kita akan buka di dalam Hakim-Hakim 7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More, di lembah. Ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang barusan kita baca adalah sepenggal cerita tentang bagaimana Tuhan menjadikan bangsa Israel di bawah pemimpin Gideon menang melawan musuh-musuh yang kekuatannya jauh lebih besar dari bangsa Israel. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari firman Tuhan tadi, kita melihat bahwa Tuhan menyuruh Gideon untuk berperang melawan bangsa yang sudah lama menjajah mereka. Di dalam firman Tuhan dijelaskan bagaimana Tuhan menyuruh Gideon untuk menyeleksi atau memilih pasukan yang beserta dengan dia pada saat itu yang berjumlah kurang lebih 32.000 orang. Gideon harus memilih dari 32.000 orang itu untuk memilih orang-orang yang tepat menurut aturannya Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adalah hal yang wajar apabila Gideon memilih mengumpulkan 32.000 orang pasukan untuk berperang bersama-sama dengan dia untuk melawan musuh-musuh mereka. Mengapa? Karena musuh-musuh yang mereka hadapi bukan musuh-musuh yang biasa. Musuh-musuh yang mereka hadapi adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang saat itu menjadi penjajah bagi bangsa Israel. Bangsa itu adalah bangsa Midian. Bangsa Midian menjajah bangsa Israel selama 7 tahun, Bapak Ibu. Dan ketika mereka ada di bawah penjajahan bangsa Midian, orang-orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, bangsa Israel dalam keadaan yang sangat terpuruk. Bangsa Israel mengalami tekanan yang begitu rupa. Bangsa Israel tidak berhasil atau tidak berani untuk menentang apapun yang dikatakan atau diputuskan oleh orang-orang Midian dan sekutunya.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, itu sebabnya Gideon juga merasa gentar ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi berperang melawan bangsa-bangsa itu. Karena firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-12 dikatakan, adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari timur, dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Bapak Ibu bayangkan apa yang dialami oleh bangsa Israel dan juga Gideon sebagai pemimpin. Dia mengalami kegentaran, mereka mengalami ketakutan yang sangat karena bangsa yang dihadapi, bangsa Midian, bangsa Amalek, bahkan bangsa-bangsa dari sebelah timur dikatakan seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung seperti pasir di laut. Oleh sebab itu, menurut saya adalah hal yang wajar apabila Gideon mengalami ketakutan. Tetapi ketika Gideon memilih 32.000 orang untuk menyertai dia berperang melawan bangsa-bangsa itu, Tuhan berkata kepada dia, Tuhan berkata, terlalu banyak orang yang menyertai kamu. Kenapa? Karena jangan-jangan mereka berpikir apabila mereka menang, apabila bangsa Israel menang, mengalahkan orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur, bangsa Israel akan berpikir bahwa itu karena kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada Gideon, pilih dari antara mereka, supaya jangan mereka berpikir mereka menang karena kekuatan mereka. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tentu saja Tuhan memiliki alasan mengapa Tuhan ingin memperlihatkan kekuasaannya. Tuhan ingin memperlihatkan kekuatannya kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel tunduk, taat, takut kepada Tuhan. Di tengah-tengah kemampuan mereka berperang, Tuhan tetap tidak menginginkan bangsa Israel menjadi sombong. Tuhan tidak menginginkan bangsa Israel berpikir bahwa mereka adalah orang yang bisa mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang menjadi latar belakang mengapa bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, firman Tuhan berkata di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang pertama, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, itulah yang menjadi sebab kenapa bangsa Israel berada di bawah pengaruh, di bawah tekanan bangsa Midian selama 7 tahun. Karena bangsa Israel telah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang hidup. Mereka tidak lagi menyembah kepada Tuhan satu-satunya yang memberikan mereka kebebasan, yang memberikan mereka kekuatan dan kemampuan, yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan menghajar bangsa Israel dengan membiarkan bangsa Israel dijajah oleh orang Midian, oleh orang Amalek, oleh orang yang di sebelah timur selama kurang lebih 7 tahun. Di dalam masa penindasan itu, bangsa Israel mengalami himpitan yang begitu besar. Bangsa Israel mengalami tekanan sehingga itu membuat mereka berseru kepada Tuhan kembali. Bapak Ibu, bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini yang menjadi kunci utama bagaimana Tuhan bisa berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Ini yang menjadi kunci utama bagaimana bangsa Israel bisa kemudian menang atas bangsa Midian, bangsa Amalek, dan bangsa dari sebelah timur. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berharap, mereka berteriak kepada Tuhan di tengah-tengah himpitan yang mereka alami. Mereka melihat bahwa tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan dari Tuhan.
Tidak ada bantuan lain yang bisa mereka harapkan kecuali datang dan berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita melihat selanjutnya bahwa Gideon dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Gideon dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tekanan itu. Dan Bapak Ibu sama-sama kita tahu, ketika Gideon dipilih oleh Tuhan, ketika Gideon dihampiri oleh Tuhan untuk menerima mandat, untuk menerima tanggung jawab ini, Gideon yang dikatakan pahlawan yang gagah perkasa, justru apa yang sedang dia lakukan pada saat itu jauh dari julukan yang Tuhan berikan. Pada saat itu Gideon sedang bersembunyi. Dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Di tempat di mana yang tidak lazim. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya orang-orang Midian tidak tahu. Supaya orang-orang Amalek tidak mengetahui bahwa pada saat itu Gideon sedang mengirik gandum. Karena apa? Karena kalau mereka mengetahui, maka semua gandum yang sedang diusahakan oleh Gideon pada saat itu akan dirampas oleh orang Midian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 dengan jelas firman Tuhan berkata, demikian, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon maksudnya, dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat apa yang saat ini terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan melihat apa yang akan bisa Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sendiri secara pribadi melihat bahwa kita bukan siapa-siapa. Bapak Ibu dan saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan melihat kita punya kemampuan ketika kita berseru kepada Tuhan. Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi pasukannya, untuk mengurangi orang yang menyertai dia sebanyak 32.000 itu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya, supaya Tuhan bisa membuktikan bahwa dia adalah Allah yang layak disembah, dia adalah Allah yang layak dan bisa diandalkan. Bapak Ibu, dari 32.000 orang yang dipilih oleh Gideon, maka Tuhan memilih lagi. Tuhan menyuruh Gideon untuk memilih dari 32.000 itu. Dan pada akhirnya lewat pemilihan Tuhan yang unik, lewat strategi Tuhan yang unik, akhirnya Gideon memulangkan kurang lebih 22.000 orang pada awalnya. Dan tersisa 10.000 orang. Dan dari 10.000 orang yang tersisa, Tuhan masih minta Gideon untuk pilih. Itu terlalu banyak. Itu tidak bisa menurut ukuran Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa Allah bisa dinyatakan. Justru di tengah-tengah ketidakberdayaan. Justru di tengah-tengah ketidakmungkinan. Di tengah-tengah kemustahilan. Tuhan mau berkarya di dalam perkara Gideon dan bangsa Israel. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang meminum pasukan yang tersisa itu, yang minum dengan mengangkat tangannya ke mulutnya, dialah yang akan dipilih oleh Tuhan. Dan tersisa 300 orang Bapak Ibu, dari 32.000 orang yang dipilih oleh Gideon. Dengan 300 orang, Tuhan memilih, Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, ini adalah strategi yang Tuhan pakai. Tuhan tidak menyuruh Gideon untuk segera maju berperang, lalu kemudian mengalahkan bangsa Midian, bangsa Amalek dan bangsa dari timur. Tetapi pada saat itu, Tuhan memberikan strategi kepada Gideon, bahwa mereka harus dipecah menjadi 3 kelompok pasukan. Lalu kemudian mereka harus membawa buyung, mereka harus membawa obor, dan mereka harus juga membawa sangkakala untuk mereka tiup. Terompet yang dibuat dari tanduk. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ketika 300 orang itu dipecah menjadi 3 bagian, dan mereka masing-masing membawa buyung, lalu kemudian yang ada obornya, dan kemudian ada sangkakala, pada waktu yang tepat,
kapan Bapak Ibu? Pada waktunya Tuhan, maka Tuhan menyuruh Gideon memberikan instruksi kepada 300 orang yang dipimpinnya untuk mereka memecahkan buyung, lalu kemudian menaikkan obornya dan meniup sangkakala. Dan kejadian yang istimewa terjadi pada saat itu. Bangsa Median, bangsa Amalek, bangsa dari sebelah timur, mereka bangun dengan keadaan terkejut dan mereka saling tusuk, mereka saling bunuh, dan pada akhirnya semuanya mati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bukankah unik cara Tuhan? Bukankah unik strategi yang Tuhan pakai? Tuhan mau menunjukkan kuasanya kepada bangsa Israel. Dan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini Tuhan juga mau menunjukkan kuasanya atas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan ingin melihat bahwa kita berserah kepada Tuhan. Kita menanti-nantikan strategi yang Tuhan berikan kepada kita dengan setia. Tuhan menanti-nantikan bahwa kita berseru kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan hidup kita. Bahkan selangkah dari hidup kita, kita tidak pernah tahu. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Lewat cerita Gideon dan bangsa Israel, mereka memenangkan peperangan bukan dengan kekuatan mereka. Mereka memenangkan peperangan bukan karena strategi yang mereka miliki, bukan karena kemampuan yang mereka miliki, bukan karena senjata yang mereka miliki, tetapi karena mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan, mereka mempercayakan Tuhan apa yang akan Tuhan kerjakan. Mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, hari ini apa yang kita miliki? Kepintaran, strategi berbisnis, strategi apapun yang kita miliki. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa semuanya itu menjadi sia-sia. Yang harus kita lakukan hanya kita berseru kepada Tuhan. Kita mohon penyertaan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita, bahkan di dalam medan pertempuran hidup kita. Hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kondisi kesehatan kita di tahun-tahun ke depan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita di dalam setiap pergumulan dan peperangan hidup kita. Dan Tuhan ingin kita tidak menggunakan akal pikiran kita. Kita tidak menggunakan kemampuan dan kepintaran kita. Tuhan hanya mau kita mengandalkan Dia semata-mata. Tuhan hanya mau kita mengandalkan kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Gideon dan bangsa Israel melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak membawa senjata yang seperti layaknya mau berperang. Tetapi Tuhan memerintahkan mereka membawa buyung, mereka membawa obor, mereka membawa sangkakala, dan mereka tepat lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dan ketika mereka harus maju, mereka menunggu, mereka menanti waktu Tuhan, tepat seperti apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan bagi mereka. Bapak Ibu, dari firman Tuhan pada pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Biar kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita bisa maju, berperang di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita melangkah di hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami sungguh takjub Tuhan, bahwa Engkau bisa memimpin bangsa Israel menang melawan musuh-musuh mereka yang sangat keji. Kami belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya, berdaulat atas hidup kami.
Kami juga belajar Tuhan, kami mau melakukan seperti yang Tuhan firmankan kepada kami. Berikan kami kemampuan Tuhan, berikan kami kekuatan, biar kiranya kami boleh menjalani hari ini, sepanjang hari ini, bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Bagian kami ingin lakukan firman-Mu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat menjalani hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.